Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kelas math, ya, di mana kelas math ini adalah materi penggayaan, ya, tambahan untuk mendukung Anda dalam menggunakan sisap. Nah, di dalam kelas math ini berisi semua fungsi-fungsi yang terkait dengan aritmatika. Nah, jadi kalau di dalam slide sudah tersedia sejumlah perintah, ya. Nah, saya akan memberikan contoh dari beberapa perintah yang ada di dalam kelas math, ya. Nah, sebagai sampel, yang pertama, math.abs. Ini mengambil nilai absolut. Nah, misalnya, apa dimaksud dengan nilai absolut? Jika dia positif, tetap positif. Jika dia negatif, maka menjadi positif. Nah, jadi kalau misalnya, saya memberikan dua nih, contoh ini. Absolut dari positif dan absolut dari negatif. Hasilnya, maka dua-duanya positif. Nah, oke. Kemudian, nah, math.ceiling dan floor, pembulatan atas dan pembulatan bawah. Nah, misalnya saya ganti. Nah, contohnya, dot ceiling dari 23, sekian. Dot floor 32, sekian. Ceiling ini berarti langit, ya. Berarti pembulatan ke atas. Kalau floor itu kan lantai, berarti pembulatan ke bawah. Maka hasilnya untuk ceiling dia harusnya menjadi 24, untuk floor tetap 32. Nah, ya. Nah, kalau misalnya lagi saya ganti sebagai contoh. Dua 23,00001. Begitu juga untuk floor 32,99999. Dan hampir mendekati 33. Nah, bagaimanakah hasilnya? Tetap sama. Ya. Nah, dia tetap akan membulatkan ke atas dan pembulatan ke bawah. Oke. Nah, berikutnya lagi dot round. Nah, untuk dot round ini adalah pembulatan sesuai dengan aturan. Jadi kita inginnya itu adalah berapa digit. Misalnya, nah, math.round. Oke, mungkin ini saya ganti aja 56. Nah, math.round dari 56,92 sekian. Nah, kalau saya jalankan seperti ini, hasilnya adalah 57. Kenapa? Karena di sini, 9 sekian. Oke. Kalau misalnya lagi, saya tambahkan seperti ini. 56. Ya. Nah, kemudian lagi, 3. Maka 56,928. Ya. Nah, kalau misalnya 4. Anda perhatikan 9283 menjadi 9284. Kenapa 4? Karena di sebelahnya ada 6. Maka dia menjadi 4. Nah, jadi pembulatan di sini round itu adalah pembulatan berdasarkan desimal yang kita inginkan dan sesuai dengan aturan pembulatan. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. Kira-kira contoh apa lagi yang bisa saya ambil? Nah, misalnya untuk sinus, kosinus, dan tangen. Untuk sin, cos, dan tangen, yang kita gunakan di sini, ya, itu bukan dalam satuan derajat, tetapi dalam satuan radian. Ya. Nah, jadi itu dalam satuan radian.
Untuk mengkonversi dari derajat ke radian, itu rumusnya adalah sudut dikali dengan V dibagi 180. Nah, misalnya seperti ini. Saya ubah dulu. Untuk sin. Nah, misalnya untuk sinus 90. Sinus 90 harusnya dia mendapatkan 1. Di mana 90 derajat itu adalah sudut istimewa. Nah, apakah hasilnya 1? Tidak. Nah, saya harus mengkonversi 90 ini menjadi radian. Nah, berarti di sini adalah kali V dibagi 180. Nah, untuk V di kelas Math sudah tersedia Math.V yang bernilai konstanta 22/7. Nah, saya langsung gunakan Math.V dibagi 180. Kita lihat 1. Nah, jadi untuk sudut derajat harus dikonversi menjadi radian. Baru bisa kita gunakan untuk fungsi sudut. Sin, cos, tangen, termasuk arcus sinus, arcus cosinus, dan arcus tangen. Oke, nah berikutnya lagi, mungkin beberapa contoh lagi. Nah, termasuk juga ini sinus hiperbolik, cosinus hiperbolik, dan tangen hiperbolik. Jadi ini parameternya juga harus dalam satuan radian. Oke, nah berikutnya saya akan mengambil lagi Math.Pow dan square. Nah, Pow ini adalah pangkat. Pangkat. Nah, kemudian SQRT ini square, kuadrat. Untuk kuadrat. Nah, misalnya sebagai contoh, saya gandakan dulu. Oke. Nah, saya akan menghitung 2 pangkat 4. Kemudian saya akan menghitung 256. Akar dari 256. Nah, kita lihat. Sama-sama 16. 2 pangkat 4, 16. 256 kuadrat, 16. Saya ubah lagi. Misalnya di sini 2 pangkat 8. Ini adalah 625. Hasilnya. Nah, 2 pangkat 8, 256. Kemudian 625 di kuadrat dapatlah 25. Nah, itu adalah beberapa contoh simpel dari penggunaan kelas Math. Nah, jadi silakan Anda menggunakan fungsi-fungsi kelas Math untuk mendukung masalah-masalah yang diberikan di dalam sisab. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke forum diskusi yang sudah tersedia. Terima kasih.